المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Berkata Tuan Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, ijtihaduka fima duminalaka, bersungguh-sungguhnya engkau terhadap sesuatu, engkau bersungguh-sungguh mengejar sesuatu, fima duminalaka, padahal itu kata Syekh duminalaka, sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, jadi ada kita ini hidup, maksud saya mengejar sesuatu padahal itu adalah dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin? Ai takpulullah laka bihi wa huwa rizku tafaddalan minhu wa ihsanan, yaitu engkau sudah dijamin oleh Allah rezeki kamu. Duminalaka, engkau dijamin oleh, engkau mengejar rezeki dalam hidupmu habis-habisan, over kapasitas mengejar rezekimu habis-habisan. Duminalaka, padahal itu ujar Syekh, itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Allah berfirman, dan berapa banyak min dabbatin, ada makhluk yang di muka bumi ini, dabbah, berjalan tidak begitu mampu dia, seperti semut, seperti ulat, bahkan latahmilu rizqaha, dia tidak bisa mencari makan. Ada hewan itu yang jalannya aja paling sehari penuh itu sekitar 1 meter saja, atau tidak sanggup sama, atau kurang dari semeter. Bagaimana mungkin dia mendapatkan makanan rezeki? La tahmilu rizqaha, dia tidak bisa mampu mencari rezekinya. Tapi Allah yarzuquha wa iyyakum, tapi Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, bahkan terhadap dirimu sendiri. Jadi maksudnya apa perkataan ini? Artinya hati-hati, perhatikan. Sebenarnya rezeki yang Anda dapatkan hari-hari itu totalitasnya adalah pemberian Allah, bukan karena hebatnya ikhtiar kamu, hebatnya kemampuan kamu. Jadinya bagaimana? Karena kamu itu sebenarnya dijamin oleh Allah. Itu salah Anda berpikir. Anda ini mengutamakan apa? Mengutamakan mencari rezeki ketimbang yang dituntut kepada engkau. Kita habiskan dulu perkataan saya. Wa taksiruka bima talaba minka, sementara engkau melalaikan diri daripada kewajiban yang ditetapkan Allah kepada engkau. Minka, daripada engkau. Dalilun ala ittimasil basirati minka, itu pertanda butanya mata hati engkau. Nah, orang yang buta mata hati ialah orang yang salah memahami maksud Allah terhadap dirinya. Engkau terhadap rezeki habis-habisan. Ibadah berapa menit tadi sehari? 25 menit. Mencari rezeki berarti 12 jam lah sehari lah, seharian ada sampai malam lah ya. Mencari rezeki ya lah ya. Oh, konsentrasi dan mencari rezeki itu kan realitanya kan kebalik. Padahal rezeki kamu itu sudah dijamin oleh Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah, sudah dijamin. Justru engkau mengejar rezeki kamu, akhirnya engkau lalai terhadap yang dituntut Allah terhadap dirimu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jalan tengahnya
ilmu, makanya perlu ada pengajian ilmu supaya bagaimana mengkonkordankan. Sepeda motor sudah ada, ya kah? Sepeda motor ada, manusianya ada yang beli sudah. Tinggal apa lagi? Bagaimana cara memakai kendaraan. Memakai kendaraan itu perlu ilmu di dalamnya. Nah, itu penting. Kita bacakan anunya. Huwal amal allazi tatawassalu bihi adah ila maulaka min azkar wa salat wa aurat. Maka perbuatan-perbuatan yang menghubungkan kamu secara kebiasaan kepada Tuhanmu seperti zikir, salawat, membaca wirid-wirid, min anwa'i ta'at, dari bermacam-macam taat, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan itulah menjadi kewajibanmu di hadapan Tuhanmu. Sehingga kita lalai sering-sering mengingat Allah, tidak menghadirkan hati kita itu kepada Allah. Maka yang kita hadirkan dalam hati apa? Apa biasanya Pak Sugi? Kalau orang bekerja tuh seharian 12 jam, Pak Sugi, Pak Haji Sugi pernah seharian kerja dulu jadi pegawai lah, seharian lah. Nah, maka teknisnya tadi gunakan apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Paling tidak waktu bekerja hadirkan Allah di dalam hati. Dan itu bagi orang pegawai negeri, bagi orang pejabat, kalau mau menghadirkan hati tidak akan pernah korupsi. Mau lah korupsi? Mau lah, Sir? Korupsi ya lah. Ya lah. Kalau Anda bekerja di pekerjaan umum, mau enggak Anda mengambil bahak orang lain? Anda tidak akan melakukannya. Nah, ini hebatnya kalau hadir pada Allah. Nah, ini itu teknis ilmu bagaimana melakukannya. Pal matlub minal murid, nah, fi qutil arwahi wa huwa zikril maula wa fi'lu ma yaqrabu ilaihi. Maka hendaklah mereka, bagi orang-orang yang menuntut kepada Allah, selalu mengisi arwahnya, ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh beliau adalah mengingat kepada Al-Maula, yaitu pembimbing kamu yang sesungguhnya, mursyid kamu yang sesungguhnya, itu yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan-perbuatanmu. Laqutal asbah, bukan mengisi kamu dengan bayangan-bayangan pekerjaanmu, dagang-dagangmu. Gilanya dagang itu luar biasa. Kalau sudah orang mulai dagang, mulai dapat pembeli, ini dapat sehari untung sekian, untung situ, sudah otaknya jalan dah. Bayangkan aku dagang, aku jualan di sini, untungnya sehari misalnya untungnya berapa? 500.000 rupiah gitu kan. Untungnya sehari, dihitung-hitung, setelah dihitung-hitung selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rata-rata seharinya 500.000 untung. Otaknya timbul lagi. Bagaimana kalau saya dagang di tempat lain juga, saya buka counter lain. Sini 500 sehari, di situ 500 sehari, berapa saya dapat untung? 1 juta. Bagaimana kalau di Banjarmasin ini ada 4 counter saya buka? Berapa dapat? Wah, 2 juta sehari, 60 juta saya sebulan. Wah, ya kan, sudah itu aja dipikirkannya. Besok-besok satu orang membuka counter satu, membuka counter lain. Ternyata apa? Itu rumus ekonomi. Iya lah. Nyatanya semuakah orang berhasil melakukan itu? Tidak. Ada yang membuka satu, sudah tidak karuan, tempat yang pertama justru menurun omsetnya, di tempat yang kedua bangkrut, ya kan? Akhirnya mengecil usahanya, ya kan? Ada begitu. Jarang orang yang bisa berhasil. Orang-orang yang berhasil adalah memang orang yang ditunjuk oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Itu rumusnya. Jadi rumus rezeki itu tidak bisa dipaksakan. Jangan overdosis. Berdoa saja kepada Allah. Sudah, doa kepada Allah. Siapa yang berikhtiar? Anda atau Allah? Yang berusaha itu Allah atau Anda? Allah sebenarnya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah marzuqni rizqan kasiran. Anugerahi hamba rezeki yang banyak. Kalau kita benar-benar menyerahkan perkataan kita, ucapan kita sampai kepada jiwa kita,
Allah akan menambah rezeki kepada kita. Kalau Anda pun tidak berdoa juga, duminalaka, kata saya Ibnu Athaillah, engkau juga dijamin oleh Allah rezekinya. Iyalah. Coba nang kayak ayam deh tuh. Biar berhimmat, berusaha ikam. Maulah jadi orang kaya, sugih. Sudah 10 tahun, 20 tahun berusaha. Ya lepalah pengalaman kadang nih nang bapak nang umur berapa pian Pak? Pian umur berapa? Pak Haji? Pak 60-an lah Pak. Berapa? 61. Nah, pernah lah pian berusaha sudah berhimmat, pernah jak lagi kira. Iyalah, mau sugih lah. Kakak itu jak lah. Nah. Kakak itu jadi sidin jak lah Pak. Subhanallah. Jadi bagaimana kesimpulannya? Saya simpulkan di sini. Oleh Syekh Syarkawi mengatakan, maka dalilun alal itmas adalah dalil bahwa a'mal basirah minka, yaitu dalil yang menunjukkan butanya mata hatimu. Wahia ain fil qalbi, basirah itu adalah ain mata pada relung hati kalian. Yang dipersoalkan oleh musannif pengarang kitab ialah janganlah antalabar rizqo, jangan engkau menuntut ilmu itu berlebihan. Tetapi jika engkau antalabar rizqo min ghairi istihadi la ba'sa. Tapi ketika engkau mengambil rezeki Allah itu dalam kehidupanmu dengan selaras saja, sabar saja, tidak over kapasitas. Ya, pekerjaan Anda misalnya sebagai pedagang pentol, ya sudah, lakukan saja. Jangan over kapasitas seharian. Sudah seharian sampai jam 5, jam 6, jam 4 maghrib sudah malam nak jualan lagi pulang. Ini kan overkas Pak, kapasitas. Tidak mau juga kamu kaya. Banyak orang memaksakan jual pentol sudah seharian, malam pulang berjual pulang sampai jam 12, jam 1. Apa yang terjadi? Lebih kaya kah dia? Tidak, dia tidak lebih kaya daripada yang lain juga nyatanya. Uangnya itu sebentar aja habis. Gimana caranya habis? Nanti uang ada lebih, memang uangnya lebih secara johir. Dia beli handphone, tidak sampai sebulan handphonenya hilang. Iyalah, hilang. Beli baru lagi kan? Berapa hilang dari itu? 2 juta mungkin dia beli, 3 juta mungkin dia beli. Berapa bulan dia lebihnya? Padahal itu adalah pekerjaan lembur malamnya yang dia tambahan. Sebenarnya dia belikan ke handphone kan begitu. Handphonenya hilang, apa yang terjadi? Subhanallah. Atau dia sakit, kemudian berobat sekian waktu, habis uang tabungannya, sembuh dia. Nah, ini uniknya tubuh kita ini. Ya, kalau tidak percaya nanti coba tabung uang banyak-banyak, nanti sakit, habiskan uangnya. Begitu habis uang di tabungan kita, sembuh kita dari sakit. Aneh kan? Ini pengalaman ya. Jadi maksudnya adalah itu pertama kesimpulannya, sabar saja dalam mengerjakan rezeki, jangan terlalu over kapasitas. 2, kalau ingin Anda bertambah rezeki Anda, perbanyak doa, minta Anda kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Biarlah Allah yang membukakan jalannya. Biarlah Allah secara totalitas akan memberi jalan rezeki kepada Anda. Yang penting Anda meminta. Selesai. Enak sekarang sebenarnya hidup ini meminta. Orang kaya bukan karena hebatnya mereka. Orang kaya itu karena Allah memberikan rezeki kepada mereka. Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah yang membagi-bagi, meluaskan rezeki kepada setiap manusia. Itu harus disadari itu orang mukmin itu. Apalagi orang yang ingin khawas, ingin tingkatan khawas, ingin jadi wali Allah, jadi aulia Allah. Wali Allah tidak cita-cita. Cita-cita kita mencari ridha Allah. Tetapi ilmu para aulia Allah itu harus kita pelajari. Kalau ilmu mereka kita pelajari, maka otomatis Anda akan menjadi aulia Allah. Ya enggak? Tapi kalau Anda hanya melihat karamah, tahulah karamahnya para aulia saja, Anda tidak akan pernah jadi aulia Allah. Anda hanya jadi orang pengagum saja.
harapannya menjadi pengagum itu supaya mempelajari ilmu mereka. Kan sudah cukup kita mengagumi mereka. Yang diperlukan apa lagi? Setelah mendengar karamah-karamah mereka, mempelajari ilmu mereka. Syekh Abdul Qadir Jalani ini, Syekh Abdul Qadir Jalani, karamahnya luar biasa kan, sampai menghidupkan orang meninggal kan. Orang meninggal diajak beliau berbicara bisa. Ini kehebatan Syekh Abdul Qadir Jalani, bisa menolong orang. Karena itu beliau disebut dengan Qutbul Gaus, karena beliau bisa menolong orang jarak jauh. Waktu pengajiannya dipanggil orang, ya Syekh Abdul Qadir Jalani tolong aku. Nah, diambil sidin tongkat, dilempar sidin tongkatnya itu masuk ke ruang orang yang mengucap nama beliau tadi. Yang mengucap ini ada perempuan mau diperkosa orang. Tongkat beliau ini memukul kepada orang siapa? Yang ingin memperkosa itu. Di mana tahunya? Ya di pengajian kan kelihatan orang tongkat di apa dilemparkannya, tongkatnya hilang dilemparkan. Ini buku yang lemparkan, bukunya kan kelihatan nih, tapi hilang langsung situ kan. Ternyata di sana di bawah orang yang perempuan itu membawa ini, bujur, benarkah ini tongkat? Nah betul. Luar biasa. Tapi itu kan sekedar kita ngagum. Seharusnya yang kita lakukan apalagi tindakan kedua, mempelajari ilmu beliau. Kenapa jadi beliau itu seperti itu? Karena beliau bersama Allah, karena beliau bersatu dengan Allah. Seperti perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Ibnu siapa? Ibnu Athaillah. Kalau ingin engkau tahu yang dituntut Allah kepada engkau itu ialah mengabdi kepada Allah, bukan mencari rezeki. Rezeki itu sudah difasilitasi Allah kepada dirimu. Nah, coba sudah kan? Kita punya mata sudah, kita punya hidung sudah, punya tangan dua sudah, kaki dua sudah, lengkap sudah, apalagi nih kalau tidak percaya banding-banding dengan hewan binatang. Nah, wallahu alam shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.